Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Arya Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan judul Siapakah Yesus itu? Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, ketika itu, pada zaman Yesus, ketika mereka mendekati suatu hari raya, yaitu Hari Raya Pondok Daun, maka saudara-saudara Yesus menyuruh Yesus untuk pergi ke Yudea. Untuk apa? Untuk Yesus agar melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat Yesus lakukan. Karena apa? Karena bagi pemikiran saudara-saudara Yesus, jika ia mau diakui di muka umum, maka ia harus melakukan sesuatu di depan umum, bukan di tempat yang tersembunyi. Karena apa? Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudara Yesus ini masih belum sepenuhnya percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Nah, tetapi ketika saudara-saudara Yesus ini sudah pergi berangkat ke pesta itu, maka Yesus pun pergi, dan tetapi secara tidak terang-terangan Yesus menghadiri pesta tersebut. Nah, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Nah, ketika orang-orang Yahudi mencari keberadaan Yesus, maka mulailah orang banyak yang hadir pada saat itu mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik, ada juga yang mengatakan bahwa ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani untuk berkata terang-terangan tentang Yesus, oleh karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ketika pesta Hari Raya Pondok Daun itu sudah berlangsung, maka Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Ketika Yesus mengajar, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Orang-orang merasa heran, bagaimana Yesus boleh mengetahui pelajaran, pemahaman yang demikian, padahal mereka tidak pernah melihat Yesus belajar akan pemahaman tersebut. Nah, beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Dan orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, orang-orang Yerusalem yang ada pada saat itu, mereka berpikir bahwa mungkin pemimpin-pemimpin daripada mereka ini sudah benar-benar tahu bahwa ia adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini, tentang Yesus ini, orang-orang Yerusalem berkata bahwa kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Bagi pemikiran orang Yerusalem, Kristus kalau datang ke dunia, mereka tidak akan tahu dari mana asalnya. Tetapi Yesus ini berbeda. Yesus ini kita tahu dari mana asalnya. Jadi tidak mungkin Yesus ini adalah Kristus yang akan datang tersebut. Nah, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kenal kamu, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Tetapi di antara orang banyak itu ada yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Dan pada hari terakhir, ketika Hari Raya Pondok Daun itu sudah berada di puncak perayaan, maka Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan beberapa orang di antara orang banyak itu yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Tetapi yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata bahwa bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem. Tetapi Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Nah teman-teman, apa yang boleh kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Ketika Yesus hadir pada saat itu, mereka sudah lama mengetahui tentang Yesus. Mereka sudah lama bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus. Tetapi mereka tidak sepenuhnya mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Teman-teman, pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 77 dan 78 mengatakan bahwa Allah itulah terang. Dan dalam perkataan "Akulah terang dunia", Kristus menyatakan keesaannya dengan Allah. Nah teman-teman, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus mengenal, kita harus mengerti siapakah Yesus itu sebenarnya. Ketika Yesus mengatakan dalam firman-Nya bahwa akulah terang dunia, bahwa akulah roti hidup, bahwa akulah air hidup, maka kita harus memahami apa arti daripada ucapan Yesus tersebut. Ketika Yesus menyatakan dirinya, siapakah dirinya sebenarnya? Maka Yesus secara tidak langsung menyatakan keesaannya dengan Allah. Karena Allah itu adalah terang, maka ketika Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, maka Yesus menyatakan bahwa dia ini esa dengan Allah. Memang kita tidak dapat mengerti sepenuhnya, sejelasnya tentang kealahan, oleh karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi ketika kita meminta urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk boleh memahami pikiran kita tentang firman Allah, tentang Allah itu, tentang Yesus itu, maka kita akan memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus. Jangan sampai ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, kita masih belum mengenal siapakah Yesus itu. Oleh karena itu, pelajarilah firman Allah dan minta urapan Roh Kudus untuk boleh memahami, mengenal dengan sepenuhnya siapakah Yesus itu. Jangan sampai menjadi seperti murid-murid, menjadi seperti orang-orang yang hadir ketika Yesus ada di dunia ini dengan tidak mengenal Yesus. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, kita diingatkan bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, maka kita harus mengenal dengan benar, memahami dengan benar sosok figur Yesus itu. Dan bagaimana Allah itu, bagaimana kealahan itu, bagaimana keesaan Allah itu. Ketika kita sudah memiliki pemahaman yang benar dengan urapan Roh Kudus, maka kita akan boleh memberikan kabar ini, memberikan pengetahuan ini, memberikan ajaran ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus itu. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.